Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya kalau sudah angka satu, kalau belum angka 2. Boleh diketik di kolom chatnya Bapak Ibu. Dua, Bu Sugi 2. Selanjutnya ada lagi? Ya ada yang belum, ada yang sudah. Nah, hari ini kita akan mengetahui tentang fitur-fitur yang ada di assembler. Bu Nindya bisa bantu saya untuk ini eh, bagikan layar presentasi saya tadi, Bu Nindya. Kalau di HP sepertinya kekecilan gambarnya. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Sambil kita nunggu Bu Nindya untuk membagikan layar. Bapak Ibu perkenalkan, tadi kita sudah perkenalan diri ya Bu Nindya ya di awal tadi ya. Eh, Nama saya Rizka Rayani, asalnya itu dari SDN 9 Serangkang, Kecamatan Cikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi saya dengan Bu Nindya ini kita jauhan ya Bu Nindya ya. Iya. Berjauhan pulau ya. Kami berdua ini dipertemukan dalam program yang diadakan oleh Assembler. Pada awal mulanya itu adalah ketika dari Assembler mengadakan ACE, ya Bu Nindya ya. Kemudian Ya. berlanjut dengan ACT 2 ini. Sambil nunggu dari Bu Nindya, layarnya sudah kelihatan belum? Belum ya, Bapak Ibu ya? Belum. Ini, Bu. Sebentar, Bu. Sudah. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum sepertinya, Bu. Belum? Lagi lagi berputar. Sedang loading. Ya, lagi loading. Nah, ini sudah, Bu. Sudahkah? Ada kanvanya sudah terlihat? Ada foto Ibu, perkenalan tentang Ibu sudah terlihat belum? Peserta lain bagaimana? Udah kelihatan kah gambarnya? Belum ya? Sebentar. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ginilah kalau kita apa mulai. Nah, ini udah nih online lagi gitu. Semuanya tuh kayaknya ada aja kendala teknisnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, apakah yang terlihat Sudah itu yang ya, ya. apa? Canva? Masih gelap di saya ini gambarnya. Oh, masih gelap. Ya. Nah, sudah? Oke, sudah Ibu. Oke. Ini dia Ibu, perkenalan diri saya tadi sudah saya sampaikan di depan, tentang perkenalan singkat saya. Saya mengajar di kelas 4 dari tahun 2000, kurang lebih 2017 sampai sekarang, dipercaya sama kepala sekolah itu mengajar kelas 4. Em, Kemudian untuk pengalaman dalam kegiatan juga pernah mengikuti V1 tahun 2021, di mana pada saat itu baru-baru baru-baru kita mengadakan kegiatan virtual seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian pernah mengikuti Google Master Trainer di tahun 2022, kemudian Gemini Academy tahun 2025, ACE Batch 2 2026, dan ACT Batch 2 2026.
Kemudian pengalaman sebagai narasumber dan moderator itu, saya beberapa kali juga dipercaya oleh rekan-rekan guru menjadi narasumber di kegiatan KKG Gugus Perbatasan Tikong. Kemudian pernah juga menjadi narasumber di Transformasi Digital Kalimantan Barat. Kemudian kolaborasi ACE dan KGBN Kupang. Kemudian kolaborasi Komet Rudal dan SMA 1 Larangan. Dan saat ini kita kolaborasi lagi dengan Bu Nindya ya. Boleh slide yang berikutnya Bu Nindya? Oke, Bapak Ibu. Nah, kita akan saya sudah sampaikan sebelumnya di ice breaking kita tentang apa itu assembler. Jadi, assembler itu adalah platform pembelajaran interaktif berbasis 3D dan AR, di mana pembelajaran secara imersif menghadirkan model atau media 3D ke dalam seolah-olah itu nyata, seolah-olah itu dapat dilihat anak, kemudian dapat diputarbalikkan medianya. Jadi kita menghadirkan dunia nyata gitu, seolah-olah itu ada nyata di hadapan kita. Boleh yang selanjutnya Bu Nindya? Jadi Bapak Ibu bisa melihat tadi gambarnya itu ada gambar kura-kura, yang mana seolah-olah kura-kuranya itu keluar dari gambarnya itu. Nah, kemudian apa itu assembler? Assembler Edu adalah sebuah platform yang menghadirkan media pembelajaran interaktif berbasis 3D dan AR ke dalam kelas dengan cara yang sederhana dan menarik. Yang serunya di assembler adalah untuk guru, di mana membantu ribuan guru di Indonesia menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan melalui teknologi AR imersif di kelas. Sedangkan untuk siswanya yakni dapat memberikan pengalaman belajar berbasis AR yang menarik dan berfokus pada visual murid, sehingga murid lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh guru dengan lebih mudah, serta mampu meningkatkan motivasi belajar, sehingga proses pembelajaran dirasakan menjadi seru dan sangat bermakna. Boleh selanjutnya Bu Nindya? Nah, ini Bapak Ibu ada sebuah video di mana seorang guru mengajar menggunakan assembler ya. Nah, ini juga ada gambar ini adalah, Bapak Ibu tahu enggak ini gambar tentang apa nih videonya? Yang tadi di depan itu. Tentang apa Bapak Ibu? Boleh ketik di kolom chat. Ya, tadi itu adalah gambar tentang pencernaan ya. Nah, di assembler ini juga bisa membuatkan game interaktif. Yang selanjutnya Bu Nindya. Kali ini memang tidak ada suaranya ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa harus menggunakan assembler? Adapun tantangan dalam pendidikan saat sekarang ini itu guru kesulitan dalam merencanakan pembelajaran dan menemukan sumber daya yang menarik. Kemudian juga siswa merasa pelajaran tradisional bersifat pasif dan tidak menarik, di mana kebanyakan kita sebagai guru itu lebih banyak memberikan ceramah, lebih banyak memberikan penjelasan-penjelasan secara visual saja kepada anak. Sedangkan kalau kita melihat untuk perkembangan anak SD khususnya itu, anak lebih mudah memahami ketika kita guru membawakan media ke dalam kelas. Apakah itu gambar, apakah itu berupa video. Nah, di assembler ini menghadirkan kedua-duanya, di mana bisa memberikan suara, kemudian bisa memberikan juga gambar yang bukan hanya bersifat gambarnya itu 2 dimensi saja, tapi menghadirkan gambar secara 3 dimensi. Kemudian juga sumber pengajaran yang mahal, membatasi akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Bahwa
untuk pembelajaran menggunakan AR pada awal-awalnya itu memerlukan alat yang mahal, dimana kita memerlukan juga alat tambahan, kemudian memerlukan aplikasi tambahan juga. Selanjutnya Bu Nindya. Nih, ini dia solusinya. Solusinya adalah, pertama adalah, solusinya adalah assembler. Dimana dengan menggunakan assembler ini, pembelajaran langsung dengan biaya terjangkau dan tanpa peralatan mahal. Kemudian selanjutnya membuat siswa penasaran dan terlibat secara aktif. Kemudian visual siap pakai menghemat waktu guru. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat gambar kura-kuranya, di mana kura-kuranya ini bisa bergerak Bapak Ibu. Di assembler itu di bagian asetnya itu ada yang gambar yang bisa bergerak. Jadi seolah-olah berjalan gitu dia. Selanjutnya Ibu. Kemudian selanjutnya adalah teknologi yang rumit dan mahal. Ini dulunya hanya tersedia untuk programmer dan animator profesional. Ini dapat diakses oleh para pendidik dan pelajar. Di mana kita mengetahui untuk membuat sebuah coding itu harus kita mempelajari dulu ilmu komputer. Di mana kita harus mengetahui JavaScript, kita harus mengetahui bagaimana membuat ketika kita membuat sebuah aplikasi untuk ke HP itu saja perlu alat lagi gitu. Sedangkan kita yang guru khususnya tidak semua guru mampu memiliki hal tersebut. Tidak semua guru memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tersebut karena menggunakan JavaScript itu juga butuh waktu dan tenaga. Nah, di sini di Assembler Edu itu khususnya untuk yang belajar ID, di mana disediakan ada banyak ribuan aset 3D, kemudian topik siap pakai juga sudah ada, kemudian alat peraganya juga sudah ada. Boleh Bu, selanjutnya Bu. Jadi di Assembler Edu itu ada dua akun yang bisa digunakan, yakni untuk pendidik dan untuk siswa. Untuk pendidik itu apa? Untuk pendidik lebih sedikit persiapan, kemudian lebih banyak pengajaran. Pelajaran dan materi pengajaran tiap pakai, kemudian ada menyematkan 3D langsung ke Canva, jadi bisa diembedkan objek 3D-nya ke Canva atau sebaliknya. Kemudian memungkinkan siswa berinteraksi dengan objek 3D. Nah, sedangkan untuk siswa itu adalah siswa bisa mewujudkan idenya menjadi kenyataan, di mana proyek pengkodian berbasis blok animasi yang menjadi kenyataan. Kemudian siswa juga bisa membuat proyek 3D yang dapat dibagikan dan disesuaikan dalam hitungan menit. Dan juga siswa juga dapat mempresentasikan dan terlibat dalam proyek setelah selesai. Jadi ada untuk guru, juga ada untuk siswa. Boleh next, Bu? Nah, ini yang saya sampaikan tadi untuk pendidik itu ada alat peraga digital, di mana di sini ada 6.000 visual 3D siap pakai dengan anotasi dirancang khusus untuk membantu guru menjelaskan konsep abstrak dengan lebih mudah dan jelas. Kemudian juga ada slide pembelajaran siap pakai yang ada di Canva, yang ada di Assembler Edu, di mana untuk slide pembelajaran siap pakai ini bukan dia hanya seperti presentasi umumnya, tapi juga sudah dilengkapi dengan presentasi 3D-nya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di video ini yang bagian alat digital, di mana gambar jantung itu ada di atas meja. Boleh
berikutnya ada yang selanjutnya Ibu. Nah, di SMDR Edu ini juga ada editor 3D AR, di mana di editor ini bisa membuat proyek berbasis 3D AR dalam hitungan menit dengan editor drag and drop yang mudah digunakan serta dilengkapi dengan 3D library berisi ribuan objek siap pakai. Kemudian selanjutnya ada visual coding, di mana di SMDR Edu ini juga kita dapat membuat minigame, cerita interaktif, dan kreasi lainnya dengan menggunakan visual coding berbasis blok yang mudah digunakan. Jadi untuk visual codingnya ini tinggal kita padu padankan saja sehingga membentuk sebuah pembelajaran yang menarik. Selanjutnya Ibu. Bapak Ibu, kalau saya terlalu cepat mohon di chat ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya Bapak Ibu ya untuk membuat objek di dalam SMDR Edu. Nah, ini ada gambar pesawat. Kemudian pesawatnya ini seolah-olah ada di atas meja nih. Nanti kita untuk eksplorasinya boleh Bu Nindya ya, Bu Nindya ya. Iya Bu, siap Bu. Saya menjelaskan. Boleh halaman berikutnya Bu? Nah, ini adalah gambar apa nih? Kalau di daerah Bali, mungkin teman-teman di daerah Bali tahu nih. Patung Wisnu ya? Kalau tidak salah ini ya. Nah, ini gambar sel. Mungkin Bu Nindya lebih paham nih, ini tentang kimia ini Bu ya. Ini gambar planet ya. Nah, ini gambar gunung berapi yang mana di-scan melalui scan QR kode pada assemblernya. Kita bayangkan Bapak Ibu kalau ini kita berikan kepada siswa, bagaimana siswa tidak tertarik gitu kan, ngelihat, pasti heboh mereka itu ketika melihat ini, wah ini gitu kan. Apalagi ini gambar dinosaurus nih, seolah-olah dinosaurusnya itu muncul gitu di hadapan mereka. Gambar T-Rex. Boleh yang selanjutnya Bu Nindya? Ini adalah karya buatan rekan-rekan guru yang sudah membuat menggunakan assembler. Boleh Bu yang selanjutnya Bu? Nah, selain itu dampak ini sudah terbukti dalam 1000 artikel penelitian yang diterbitkan. Peningkatan pembelajaran siswa dengan assembler Edu di kelas itu ditemukan bahwa 24% peningkatan pembelajaran anak-anak di seluruh dominan kognitif, efektif, dan psikomotoriknya. Kemudian 23% meningkatkan minat dan motivasi siswa. Kemudian 22% keterampilan mengajar guru, di mana strategis pedagogis dan literasi digital. 25% peningkatan kemampuan kognitif siswa dan 28% peningkatan hasil belajar siswa. Untuk SMDAR ini bukan hanya di Indonesia ya Bapak Ibu ya, tapi seluruh dunia. Tapi untuk SMDAR Edu itu memang buatan dari anak Indonesia, letaknya ada di Bandung. Boleh lanjut Ibu? Saya sampai jam berapa Bu Nindya? Masih ada waktu Bu. Aduh, masih ada waktu Bu. Nggak apa-apa. Tadi kan kita juga mulainya terlambat. Iya. Iya.
Ini secara keseluruhan di daerah di dunia, khususnya di sini ada di Afrika, kemudian ada di Taiwan, kemudian ada di Thailand ya Bu ya. Ada juga di Malaysia, Syria, USA dan Italia. Jadi kalau kita melihat di dashboardnya ACE itu Bu, kita bisa melihat seluruh dunia Bu, nama-nama siapa-siapa yang masuk ke dalam assembler sertifikat educator itu. Boleh lanjut Ibu? Nah, di sini di tanggal 30 April 2025, assembler pada awalnya assembler itu dia berbayar Bu, jadi belum bekerja sama dengan pemerintah, belum bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Nah, pada tanggal 30 April 2025, jadi baru tahun lalu itu, assembler sudah bekerja sama dengan Rumah Pendidikan, kemudian akun belajar.id, kemudian Kementerian Dasar dan Menengah. Berita baiknya adalah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id, Bapak Ibu bisa mendaftar untuk Assembler Edu-nya itu menggunakan akun belajar.id, di mana di sini di dalam akunnya itu akan disediakan ada banyak free atau uh, ada banyak objek-objek 3D yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu. Boleh lanjut Ibu? Mungkin um, materi saya sampai di sini saja. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nindya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Rizka atas penjelasan ya, penjelasan tentang apa itu Assembler Edu dan fitur-fitur yang ada di Assembler Edu dan kenapa sih sebenarnya kita disarankan untuk menggunakan Assembler seperti itu. Baik, karena kami ini bagi tugas dan karena saya itu diminta untuk mengeksplorasi tentang assemblernya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap? Atau sebelumnya mau ada yang ditanyakan dulu nih terkait dengan assembler Edu itu sendiri? Boleh kalau mau ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Sebelum kita masuk ke apa namanya eksplorasi assembler edu. Karena begini, ke eksplorasi assembler edu itu nanti Bapak Ibu akan membuat atau minimal membuka gitu yang tadi dikatakan sama Bu Rizka bahwa oh ya nanti kita akan bisa melihat penyu itu akan ada muncul di depan layar komputer kita gitu. Boleh Bapak Ibu jika ingin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, kita akan eh coba buka assemblernya ya Bapak Ibu. Terus sebentar, saya ini belum bisa masuk. Astagfirullahaladzim, begini nih kalau laptopnya lama terus apa namanya sinyalnya terkendala. Sebentar Bapak Ibu. Oke, Iya benar Bu Wahyu. Sebaiknya kalau mau buat assembler untuk akun assembler itu memang lebih enaknya pakai laptop. Karena kalau pakai HP itu kadang-kadang agak kesulitan kita ya Bu Nindya ya betul, untuk mengeksplorasinya ya. betul. Oh ada pertanyaan Lebih ya, enaknya ada memang kalau pakai laptop. pertanyaan melalui kolom Iya ada pertanyaan. pertanyaan Oh iya, dari Bu. oke baik. Saya belum lihat tadi karena saya lagi buka apa Canva saya. Karena saya udah pernah punya pengalaman Bu Wahyu. Jadi ceritanya menggunakan apa buat eh, buat project menggunakan HP
itu agak kesulitan karena pertama dari layar HP itu kecil, yang kedua juga pergerakannya itu agak gimana ya, agak lambat gitu di HP gitu dibandingkan di laptop. Apalagi lebih enaknya ini kalau kita pakai laptop kemudian kita pakai mouse, itu lebih enak lagi dia. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Nah, karena kebetulan maaf, mohon maaf untuk yang guru, karena kami memang berdua, jadi kami memang berbagi tugas ya. Bu Rizka itu memang karena guru SD, maka Bu Rizka itu mengundang teman-temannya yang guru SD, dan karena saya memang guru MA, maka saya mengundang teman-teman saya yang guru MA, begitu. Ini adalah salah satu syarat ya Bu Rizka ya, sebagai syarat kelulusan kami untuk atau apa sebagai ACT ya Bu ya, Assembler Certified Trainer kayak gitu. Harus melakukan pengimbasan karena kami juga sudah melakukan kami sudah dilatih dari assemblernya, maka kami harus melakukan pengimbasan, membagikan ilmu kami, ilmu yang sudah dibagi dari assemblernya kepada kami ke teman-teman guru yang lain. Nah, oleh karena itu saya akan berbagi layar tentang periodik tabel nih Bapak Ibu. Boleh di Mohon izin nanti kalau misalkan ada yang nggak paham nggak apa-apa. Ini sebenarnya kuis doang kok, gitu. Ini sebenarnya kuis doang. Jadi hanya nggak kimia banget, tapi memang saya memanfaatkan sesuatu yang bentuknya 3D AR sehingga anak-anak lebih tertarik aja gitu. Baik, saya akan share screen dan belum terlihat sepertinya. Sudah terlihat belum ya, Bu? Belum ya? Masih berputar ibu, Oke, Alhamdulillah. layarnya masih hitam. Oke, baik. Mungkin gini ibu nih, dia sambil menunggu menunggu layarnya muncul kan. Boleh. Kalau untuk kami yang di bawah naungan Kemendikbud itu kan ada belajar ID-nya. Nah, untuk Oh, teman-teman yang ada di bawah naungan Kemenak itu bagaimana Bu? Kebetulan oh ibu juga iya, ngajar aliyah yang namanya, ya, oh ini iya perlu benar. diketahui oleh teman-teman mungkin itu. Iya, jadi sebenarnya karena kami di bawah aliyah, kami sebenarnya kita juga sebenarnya punya ini ya, Bu Yuli, Bu Wahyu, Bu Yayet yang hadir di sini. Kita punya belajar.id ala Kemenak gitu. Belajar.id ala Kemenak. Yang domainnya tuh kalau nggak salah @kemenak.madrasah.go.id gitu kan. Nah, tapi karena ini karenanya saja ya, karena assembler itu memang belum bekerja sama dengan Kemenak, maka apa yang didapatkan, ketika join menggunakan akun belajar.id itu memang eh, tidak didapatkan ketika kita join dengan akun Kemenak itu gitu. Jadi mohon maaf. Jadi sebenarnya ketika kita mau join, nggak apa-apa juga kalau Bapak Ibu joinnya lewat apa Gmail biasa seperti itu, email Bapak Ibu yang biasa. Saya juga joinnya pakai eh apa namanya email saya yang biasa, Gmail yang biasa seperti itu. Ini mohon maaf, sharingnya sudah terlihat ya? Sudah gambar orang berari Ibu? Nah kan, ini saya nggak bisa buka kanvas saya. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya, Bapak Ibu. Ini gimana loh? Beginilah teknologi, harus sabar. Bu Rizka Atau join mungkin ada dengan sedikit apa tuh? Ada kalau sedikit apa? teman-teman yang ingin mendapatkan apa namanya untuk pro, seperti yang kita yang punya belajar ID itu, kita bisa membeli ya Bu ya, membeli Bisa, apa betul. namanya, membeli akun simple plan. Kebetulan Pak, Betul. waktu lebaran kemarin itu saya sempat mendapatkan loh Bu, simple plan yang harganya cuma 19.000
900, nggak nyampe 20 ribuan deh. Oh, ya Iya, karena kadang-kadang assembler setiap bulannya ada ini, apa namanya, promo gitu. Ini gimana ya, ya Allah. Link saya tidak terlihat, Bapak Ibu. Kanvas saya tidak terlihat. Oke, coba Ibu. Nah, nih udah nampak nih, Bu. Garis putih yang WA ya, putih Bu. ya. Iya ini sebenarnya harusnya ini Bu. Aduh, nggak bisa dia, nggak bisa diklik. Sebentar ya Bapak Ibu. Aduh Coba kacau. Bu Kenapa? kirim ke saya linknya. Kirim ke saya linknya, siapa tahu saya bisa Bukakan bantu. ya. Sebentar. Ya, sedikit informasi ya Bu Nindya untuk teman-teman juga yang ada di room ini. ACE itu adalah di mana Assembler Certified Certificate Educator, di mana di sini juga kita mengadakan kegiatan ya Bu ya. Jadi sebelum menjadi ACT ini kita perlu perjuangan ya Bu ya, Bu Nindya Iya ya, betul. untuk mengumpulkan ya kalau di luar mungkin pejuang rupiah gitu kan. Kalau kita pejuang poin gitu ya Bu ya. Betul. Di mana untuk mendapatkan kesempatan ini kami sebagai calon ACT itu mengumpulkan kurang lebih 700 poin kemarin ya Bu ya. Mm-mm. Bentar Bu. Masih belum Nah, muncul Bu Nindya? ada sudah Masih gambar yang tadi Bu Nindya? gambar orang ya? Gambar, iya, gambar orang berlari itu. Iya Pak. Ini Ibu apa Bapak ini? Pak Bu Sugih ya? Bu Sugih atau Pak Sugih ini? Boleh Bapak Ibu sambil ngemil, sambil Boleh. Oh Pak Sugi. menunggu. Boleh Pak. Boleh sambil ngemil. Ini saya, ya tegang sekali. Ini karena Lebaran gitu terus langsung diminta untuk apa namanya pengimbasan gitu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Mas, oh Bisa sudah pakai sempak lah ya. sudah yang Alhamdulillah. prodik ya. Yes. Pakai Ya sempak Bapak Ibu. aja biar nggak panas. Itu nanti sore aja. Baik. eh oh tadi saya belum sempat perkenalan. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Nindya Galuh Kartikawati. Bapak Ibu bisa panggil saya Butika. Saya join dengan Assembler itu dari tahun 2021. Saat ini saya sudah di level, kalau tadi karena Bu Rizka cerita tentang apa pengejar poin. Nah, ya, saya ngumpulin poin dari tahun 2021 dan alhamdulillah saya sekarang sudah di level 16. Kalau di assembler tuh karena dia basicnya tuh kayak game gitu ya Bapak Ibu, maka ada dikumpulin deh poinnya. Nanti dari poin 0 sampai 100 dia akan masuk ke level apa. Nanti dari berapa? Nanti ada 3 3 3 gitu. Maksimal itu sampai level 18 kalau nggak salah gitu. Nah, karena saya sudah melakukan apa
TOT, saya sudah join dengan ACE ya. ACE itu Assembler Certified Educator, dan saya sekarang juga bergabung dengan ACT. ACT itu Assembler Certified Trainer. Oleh karena itu saya syarat kelulusannya adalah melakukan pengimbasan gitu. Oleh karena itu saya melakukan pengimbasan nih Bapak Ibu ke Bapak Ibu sekalian. Nah, karena di sini saya adalah guru kimia gitu ya, guru mata pelajaran, maka di sini saya mencontohkan proyek saya itu adalah proyek yang berhubungan dengan kimia tentunya. Tapi nanti nggak apa-apa, pas kita nanti eksplorasi, saya akan mencontohkan yang sederhana banget, yang memang ketika kita buka assemblernya itu bisa dipunyai sama akun yang baik itu baru join, akun dari apa namanya, eh belajar.id ataupun akun dari mana aja gitu. Pokoknya yang kita punya semuanya gitu. Nah, ini Canva. Jadi assembler itu bisa diembedkan ke Canva. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rizka. Seperti itu. Nah, ini adalah eh, bisa dibilang ini mata pelajaran saya gitu ya tentang periodik tabel. Nah, di mana nih apa namanya assemblernya? Nah, ketika materi-materi itu sudah diberikan, karena eh, saya di kimia itu agak kesulitan kalau membuat 3D karena memang dia tuh kan abstrak ya, jadi memang harus dilihat secara langsung. Nggak bisa nih kalau sekedar 3D atau AR gitu. Makanya saya biasanya buat kuis-kuisnya itu menggunakan apa namanya 3D AR ini gitu. Biar ada suaranya, biar ada apa ya namanya ya biar anak-anak tahu bahwa oh ada ya ternyata teknologi itu untuk kuis tuh nggak sekedar apa Wayground gitu ya. Kita kan biasanya pakai Kahoot, Wayground atau Mentimeter seperti itu. Oh, ada juga nih apa namanya? Kuis yang bisa dijalankan dengan 3D AR seperti itu. Nah, gimana nih caranya gitu untuk menjalankan apa 3D AR-nya? Nah, sorry, di sini. Ini kalau kita klik Bapak Ibu, saya akan pergi ke assemblernya. Di mana ya? Kok jadi tidak bisa? Sebentar. Ini tadi penjelasannya, terus setelah itu saya lari ke kuisnya. Nah, ini harusnya ketika saya klik ini, nah ini dia. Ini kan ada tanda tangan ya. Biasanya kan kalau di Canva tuh kan previous apa page atau next page gitu ya. Nah, ini saya ada tanda tangannya begini, berarti itu ada project yang saya embedkan di sini. Jadi ketika saya klik, nah saya akan larinya nah ini dia, ke assemblernya gitu. Terlihat Bapak Ibu? Lagi loading, Ibu. Iya betul. Nah ini dia, app edu.assemblerword.com seperti itu. Nah, ini apa? Ketika kita buka Canva dan Canva-nya kita embedkan ke assembler, maka ketika Canva-nya itu diklik, maka kita akan bisa masuk ke apa namanya? Ke assemblernya. Nah, ini saya, apa namanya? Project yang saya buat. Welcome to Periodic Logic Puzzle yang apa namanya? Yang apa? Ini itu merupakan bagian dari penjelasan saya itu gitu. Kuisnya tuh saya buat ternyata saya sudah logout. Kuisnya itu saya buat dari assembler gitu. Nah, sebentar. Nah, Bapak Ibu untuk masuk ke assembler itu ada beberapa cara ya, dengan belajar.id, Google, Facebook, Apple, atau pakai apa namanya, apa aja email yang Bapak Ibu punya Yahoo gitu boleh juga gitu. Gitu. Nah, Kalau Yahoo ketika sekarang kita sudah tidak. nggak ada ya, nggak ada yang pakai Yahoo ya, ya Gmail semua ya Bapak Ibu. Nah, ini yang ini nih Gmail bisa nih semua. juga nih, yang madrasah.kemenak.go.id itu juga bisa sebetulnya. Ya, saya akan masuk dulu ke assemblernya ya Bapak Ibu.
Cuma agak berat ya Bu ya, memang untuk assembler ini kalau ketika diembedkan ke Canva ya Bu ya. Tergantung dengan Tergantung aset yang digunakan memang. Mm-mm. digunakan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau masuk ke apa namanya assembler, kita akan disambut dengan good morning Nindya gitu. Di sini nanti akan ada nama Bapak Ibu, ada pilihannya, ada printable worksheet, ada generate with AI, dan ada create AR project. Biasanya saya yang create AR project seperti itu. Ini saya akan tunjukkan saja. Nah, ini tadi project yang saya buat, periodic logic puzzle. Terus ada ini saya buat project alat musik juga. Ini kemarin pelatihan dari ACT yang pertama tuh tentang matematika lebih besar lebih kecil seperti itu. Nah, ada banyak sekali project yang sudah saya buat. Itu ketika kita buka home, maka kita bisa melihat project-project yang sudah dibuat sendiri oleh Bapak Ibu seperti itu. Lalu di mana kita melihat project yang dibuat oleh guru-guru yang lain gitu. Nah, ini di editor ya Bapak Ibu untuk melihat project-project yang sudah kita buat. Ini saya masih masih bisa nih sepertinya. Ini masih akun saya masih premium sepertinya belum habis waktunya karena di sini masih ada 330 MB untuk storage-nya. Nah, ini project-project yang sudah pernah saya buat. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan ini saja. Nah, kita bikin yang sederhana saja. Di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh bantu apa namanya? Scan ya. Nah, ada 3 pilihan. Dia super simple editor, dia default editor, atau dia generate with AI. Nah, untuk di eh, pertemuan yang sekarang ini, saya akan menggunakan super simple editor saja, gitu. Kenapa sih super simple editor? Saya akan menunjukkan bahwa dia itu bisa hanya untuk satu objek 3D, terus dia itu memang eh, markernya itu memang template. Marker itu sama seperti ketika Bapak Ibu bikin Bitly ya, Bitly. Nah, itu kan juga ada ketika kita mau bikin markernya, barcode-nya gitu kita kan bisa. Nah, ini kita juga bisa bikin barcode-nya dari assembler. Nah, itu juga sudah ada gitu. Jadi nanti kita nanti mungkin untuk default editor atau generate with AI nanti kita akan ada pelatihan lagi boleh kali ya Briska gitu. Nanti ini super simple editor saja karena saya mau menunjukkan saja bahwa itu bisa satu objek, bisa diperbesar, diperkecil, dan bisa diatur sesuka hati Bapak Ibu. Kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi diklik super simple editornya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak pakai, ini kan Bapak Ibu nge-zoom nih, pakai HP misalkan. Nah, nanti kita coba ya. Saya sih pemahaman saya nggak bisa kalau nge-zoom tapi nggak tahu nanti kita coba saja nggak apa-apa. Nah, jadi di Super Simple Editor itu objek yang bisa kita tambahkan itu hanya satu objek saja. Namanya juga super simple ya Bapak Ibu. Nah, saya akan coba cari objek yang bergerak ya Bapak Ibu. Jadi objek yang bergerak. Nah, ini ada pilihannya. Ada custom marker atau ada QR marker. Custom marker itu artinya kita ada gambar. Jadi kita bisa pakai gambar kita sendiri nih untuk di-scan. Kalau marker itu sama kayak barcode pada umumnya, kayak dari Bitly atau ya pokoknya barcode dari mana-mana lah gitu. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana nih? Mau pakai yang custom atau yang QR marker? Boleh di kolom chat Yang mungkin QR aja kali Bu. yang QR marker aja. Yang QR marker. Oke. Kalau customer itu biasanya ada tambahan berapa poin gitu, kalau tidak salah saya. Oke, berarti kita pakai yang um, marker yang dari assemblernya saja ya. Baik, oke kita next. Dia lama. Ya, ini dia. Bisa pilih banyak sekali tadi ya. Misalkan mau pilih ini saluran
ekspresi, ada Asian Middle East gitu, ada yang Mesir-Mesir kayak gitu. Nah, ini kita disajikan berbagai macam 3D yang memang sudah dibuatkan untuk kita. Tadi saya bilang bahwa punya saya ini ya masih premium kebetulan. Makanya di sini tulisannya own semua, saya miliki semua. Tapi kalau misalkan ternyata akun saya nggak premium, itu biasanya di sini ada gambar apa namanya mahkotanya nih gitu. Sama kayak Canva kan, kadang-kadang Canva ada yang premium dan tidak bisa kita nikmati gitu. Oke, mana ya gambar jantung tadi? Nah nih, seperti ini. Ini Premium. ada berbayar ya Bapak Ibu, 112.000. Kenapa kok ini berbayar? Karena memang ada kodenya RUS nih Bapak Ibu. Ini adalah partnernya dari apa namanya? Assembler seperti itu. Gimana Bu Rizka? Maaf. Untuk yang free itu kalau tidak salah saya ada gambar animal tuh, Bu. Oh, animal ya? Oke. Ya. Oh iya bisa tuh animal. Kupu-kupu ya. Boleh. Nah, ini nih. Realistic Savannah Animal Part 1. Oke, kita coba ini ya Bapak Ibu. Nah, dia ada pilihannya nih. Ada elephant, hyena, lion, ada burung unta. Ini burung apa ya? Saya nggak tahu. Kita coba gajah saja ya Bapak Ibu. Gajah itu di sini ya, kalau dia ada tanda begini artinya dia punya animasi. Artinya dia idle tuh artinya dia diem aja gitu di tempat. Running tuh berarti dia berlari. Sit artinya dia duduk. Walking ya artinya dia sedang berjalan gitu. Ada animasinya dan ini bisa kita ubah-ubah seperti itu. Karena dia akan kita coba hanya simple editor, maka kita coba yang idle saja. Itu yang diam saja. Kita pilih. Nah, nanti dia akan tampaknya seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Proses. Sekali lagi ini proses. Mohon maaf kalau komputer saya agak lemah. Nah, ini kelihatan nggak Bapak Ibu gajahnya? Gajahnya kecil. Nah, ini Ada, Bu, nanti ada kita gambar kodenya. ada gambar gajahnya. Nah, ini dia. Jadi ini Ya. markernya, ini gajahnya. Ketika kita mau memperbesar apa gajahnya, maka kita klik yang plus ini. Nah, dia akan membesar nih gajahnya. Tapi kalau menurut Bapak Ibu, kebesaran boleh dikecilkan gitu. Nah, ini jadi nanti ketika barcode-nya di-scan, itu yang keluar adalah gambar gajahnya. Gitu. Nah, ini apa? Gajahnya di-scan dalam posisi yang ini ya Bapak Ibu, marker orientation. Jadi, marker orientation-nya tuh horizontal atau vertikal. Kalau vertikal berarti gini scan-nya. Kalau horizontal berarti begini scan-nya. Gitu. Kalau vertikal, saya mau vertikal saja karena saya mau tempel barcode-nya di dinding dan anak-anak nanti yang biar anak-anak yang scan sendiri. Oke, nggak apa-apa. Kita majukan gajahnya. Kita atur gimana posisinya supaya gajahnya itu bisa pas di area scan-nya. Seperti ini. Oh, ini kurang maju. Ekornya nggak kelihatan. Boleh dimajukan lagi. Jadi nanti ketika Bapak Ibu tempel di dinding, terus Bapak Ibu scan, maka gajahnya akan kelihatan. Digedein dikit deh, seharusnya gajahnya lebih besar daripada markernya, boleh gitu. Oke, gini ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal publish. Kayak gitu. Ini super simple editor. Saya butuh menunjukkan banyak gambar ke anak-anak. Oke, gitu. Nah, ini tinggal kita download Bapak Ibu. Kita tinggal download yang ini. Ini apa? eh barcode-nya. Jadi dari assembler tuh ada begini bentuknya. Nah, nanti kita tinggal download aja. Di sini ada tulisannya download this marker. Nah, setelah kita download, Bapak Ibu boleh bantu scan ya Bapak Ibu. Silakan di-scan pakai handphone Bapak Ibu. Pakai scan biasa boleh yang dari apa? Kamera Google itu boleh. Bisa dia. Sebentar. Ya, ini dia. Boleh dibantu scan. Ini posisinya vertikal, jadi harusnya gajahnya ada di depan Bapak Ibu semua.
Boleh divideokan, nanti dikirim di grup, difotokan di grup boleh. Berhasil Bapak Ibu? Bentar, mari kita coba. Ada yang sudah berhasil? Boleh yang sudah berhasil tulis di kolom chat. Lagi berputar, Ibu. Oh, lagi berputar, baik. Nanti pilih yang pindai marker ya Bapak Ibu. Pilih yang pindai marker. Nah, coba ada Bu siapa aja, Pak siapa aja di Pak Sugi berhasil? Berhasil. Boleh Pak difotokan mungkin dikirim ke grup Pak, di grup webinar kita itu, di WA, grup WA boleh. Ya, ada gajahnya ya. Gajahnya sedang diem aja gitu. Lihat Bapak Ibu ada lagi selain Pak Sugi yang berhasil mungkin. Bapak Ibu boleh apa namanya? Scan dari layar aja gitu. Nanti kelihatan. Nih saya tunjukkan apa namanya? Barcode ya, QR markernya. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat bahwa oh iya di depan sini ada gajah. Bapak Ibu bisa putar-putar ya gajahnya. Gajahnya bisa diputar-putar. Bapak Ibu bisa ngelihat dari atas, bawah, samping, kanan, kiri, depan, belakang, bisa diputar-putar seperti itu. Berhasil? Selain Pak Sugi ada lagi? Baik. Oke, saya stop share ya Bapak Barusan Ibu. berhasil, Bu. Yang warna Kenapa? kuning itu kan? Gajahnya Apa? warna kuning itu ya? Iya, Gajahnya gajahnya warna kan kuning memang itu ya? belakangnya warna kuning, tapi gajahnya munculnya tadi warnanya coklat ya, gajahnya. Gitu. Baik. Nah, itu ketika assembler digunakan untuk sesuatu yang sederhana. Misalkan yang tadi itu bisa dipakai untuk misalkan anak-anak TK mengenal binatang tapi belum bisa nih diajak pergi ke kebun binatang kayak gitu. Itu bisa tuh Bapak Ibu digunakan seperti itu. Gitu. Nah, bisa juga kayak gitu tuh sebagai kartu atau flip chart gitu ya. Jadi nggak dibuat nih pakai apa namanya super simple editor karena Bapak Ibu pengen menunjukkan bahwa dia bisa berubah-berubah nih dari berdiri tadi kan dia bisa duduk, bisa jalan dan bisa lari kayak gitu. Itu bisa juga Bapak Ibu. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ah, sudah kelihatan kah? Nah, ketika Bapak Ibu mengubah gambar tadi jadi custom marker gitu. Nah, itu apa? Bapak Ibu tuh sudah membuat satu flip chart tuh, flip chart interaktif. Jadi ketika apa nanti ada instruksinya di situ dalam artian misalkan Bapak Ibu klik tombol play jadi ditambahkan nggak hanya super simple editor. Jadi ada ditambahkan beberapa interaksi ya. Maka di situ akan menjadi flip chart interaktif seperti itu. Ah, ini saya. Ini mengganggu ya ininya. Sebentar. Masih kelihatan nggak Bapak Ibu? Masih Bu Nindya? Masih ya?
Ya, ini saya guru kimia dari Madrasah Alia Citra Cendekia. ACE saya, oh tadi ya saya sudah bilang saya level 16, saya Wayground Super Trainer, AFS Educator, Wardah Inspiring Teacher tahun 2023, dan saya juga fasilitator, fasilitator provinsi, seperti itu. Nah, ini dia. Tadi sudah dijelaskan beberapa sama Bu Rizka gitu ya. Kenapa kok kita pilihnya augmented reality? Ini tuh muncul gara-gara pertama kalinya tuh gara-gara pandemi, Bapak Ibu. Kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan augmented reality ini, Assembler Edu ini buatan orang Indonesia. Buatannya anak Bandung gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat harganya itu rupiah ya, karena memang orangnya orang kita sendiri gitu, orang Bandung gitu, Pak Hasbi namanya. Dia base-nya di Bandung. Kantornya Assembler itu ada di Bandung, seperti itu. Ya, ini tadi yang video dari Bu Rizka, ini juga sudah di apa? Pertunjukan ya. Nah, saya mau lari. Saya mau ke bagian flip chart-nya gitu. Yang sederhana gitu tadi. Karena kita mau explore ya Bapak Ibu. Di assembler itu bisa dibuat apa namanya? Bisa dibuat game karena dia sekarang punya visual coding. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu tahu aduh apa ya namanya? Game yang pakai drag and drop gitu kayak welcome. Terus nanti tuh kita tinggal nyusun ininya aja nih, ngatur instruksinya saja gitu. Apa ya nama gamenya? Saya lupa. Tapi itu anak saya pernah belajar itu. Bahkan anak-anak SD saja sudah mulai membuat itu. Jadi makanya kenapa akhirnya Assembler Edu membuat visual coding supaya dia juga bisa digunakan untuk membuat game sederhana. Yang tujuannya tentu saja untuk pembelajaran. Seperti itu. Ya ini ya, kenapa tadi tuh kita akhirnya memilihnya tuh 3D AR. Karena ke Bali misalkan, oh itu butuh ongkos, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngelihat Garuda Wisnu Kencana ya. GWK-nya tuh terlalu besar dan itu terlalu jauh, makanya kita bisa sederhanakan dengan pakai assembler aja, kita tunjukkan ke anak-anak gitu. Kayak misalkan terlalu berbahaya. Kenapa terlalu berbahaya ya? Karena itu kita lagi ngomongin apa lava, magma gitu. Tapi bisa dengan simulasinya dari assembler kita bisa tampilkan itu seolah-olah nyata ada di hadapan kita. Oke. Nah, ini dia flip chartnya. Flip chartnya bisa kita bentuk macam-macam ya Bapak Ibu. Bentuknya suka-suka kita. Tapi di situ nanti ada tadi yang dari Super Simple Editor itu kita masukkan. Jadi dia memang seperti kartu. Nggak harus begini bentuknya boleh Bu, boleh. Satu lembar saja boleh Bu bentuknya, boleh. Tapi tujuannya tadi interaktif. Interaktif adalah untuk menunjukkan bahwa oh dia ada suaranya nih. Nanti ketika dibuka dia muncul nih suara kita. Suara tentang penjelasan dari apa sih sebenarnya eh, gajah itu jenis hewan apa sih? Misalkan, oh gajah itu mamalia. Bener nggak ya gajah itu mamalia? Gawat nih kalau saya salah. Karena nanti dia tuh bisa, dia tidak bertelur nih, dia tuh beranak gitu. Dia nanti, nah itu tuh penjelasannya seperti itu yang disebut sebagai flip chart interaktif. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, bisa di apa ya? Ada ininya, ada apa namanya? Ada interaksinya, makanya disebutnya flip chart interaktif. Jadi, dari Super Simple Editor tadi, sebentar. Nah, ini kita akan modifikasikan gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana cara modifikasinya? Cara modifikasinya kita lari ke Assembler Studio. Apakah share screen saya masih terlihat Bapak Ibu? Masih Ibu? Oke. Sebentar saya stop dulu karena saya nggak bisa ngelihat ininya apa yang di sebelah sini. Sebentar ya. Oke, saya close dulu yang ini. Nah, ketika kita sudah
Apakah penjelasan saya kecepatan, Bapak Ibu? Layarnya warna hitam ya, Bu ya? Apa? Sudah belum, Bu? Masih warna hitam ya? Masih, Masih warna hitam. masih ya. Lagi loading. Oke, sudah Oke, jelas, Bu. siap. Nah, tadi ketika kita sudah membuat yang apa namanya satu gajah tadi, seharusnya gajahnya masuk nih di project kita gitu. Sebentar, ini lagi loading ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan gajahnya masuk di sini. Karena itu project terbaru yang kita buat, walaupun itu kita buat menggunakan Super Simple Editor, seperti itu. Nah, ini dia. Betul kan? Masuk ke project kita. Nah, di sini kita bisa buka lagi. Nah, caranya buka dan edit. Yang di sini ya Bapak Ibu, ada klik edit. Karena kita mau membuat interaktif nih, gitu. Jadi, caranya kita buka projectnya. Nah, kita tambahkan interaktivitinya melalui misalkan ada tambahan objeknya, kita tambahkan codingannya, seperti itu. Kok tambahkan coding, Bu? Serem banget tiba-tiba langsung ngomongin coding. Enggak, ini memang sudah ada dari assemblernya. Kita hanya tinggal me, menyusunnya saja seperti itu. Assembler ini belum seperti ini ya Bapak Ibu, belum seperti Canva yang linknya bisa di share terus temen yang lain bisa ngedit bareng gitu. Belum seperti itu. Dan dia juga belum bisa secara offline gitu. Makanya dia tetap harus online dan memang kita sendiri nih yang bisa buka project kita. Kecuali Bapak Ibu membagikan passwordnya gitu. Linknya, passwordnya, emailnya semuanya dibagikan baru Bapak Ibu bisa mengerjakan project teman Bapak Ibu gitu. Oh, kok nggak kelihatan gajah saya? Di mana ini gajah saya? Ini ya. Oh, gajahnya di sini. Kenapa gajah saya tidak kelihatan? Oke, kita delete saja. Saya coba masukkan gajah yang baru. Nah, bagaimana cara memasukkan 3D? Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini ada fitur-fitur dari Assembler Studio itu sendiri. Ada 3D, image, text, video, audio, seperti itu. Kita hanya mau memasukkan 3D-nya saja. Semoga bisa, Untuk membuat semoga nggak project ini lama. memang memerlukan sinyal yang bagus ya, Bu ya. Kenapa? Untuk membuat project di assembler ini memang memerlukan sinyal yang bagus ya, Betul, yang stabil betul. sinyalnya ya. Sinyalnya harus stabil. Tadi saya masukinnya gajah ya Bapak Ibu. Jadi kita memang masukkan gajah lagi saja. Bentar. Nah, ini dia. Realistic Savannah Part 1. Ini ini yang putih-putih ini namanya blur Bapak Ibu. Jadi dia ada terus di situ. Ada terus karena dia memang ikonnya assembler. Dia namanya blur. Nah, kadang-kadang nih jadi begini Bapak Ibu kalau masuk. Nah, kan baru bisa dia. Ini saya dilihatnya bagian belakangnya nih gimana? Tinggal diputar aja Bapak Ibu. Nah, ini pakai apa namanya fitur-fitur yang ada di sini. Ada move, pindah, rotate, putar, scale itu memperbesar atau memperkecil. Kita rotate saja. Kita hadapkan depan. Set, samping gitu lah ya. Kok dia nggak mau? Nah, gini. Ya. Nah, dah. Yang namanya 3D bisa dilihat dari atas, bawah, depan, belakang gitu ya Bapak Ibu. Terlalu kecil butika, oke. Kita besarkan pakai scale. Gitu, kita besarkan. Oke, cukup.
Nah, di sini karena tadi saya pilih yang ada animasinya, maka di sini akan ada animationnya nih. Ada dia pilihannya seperti ini. Nah, kita akan manfaatkan itu sebagai apa? Interactivity kita. Interaktifnya akan di situ. Nah, kita tinggal tambahkan yang lain nih. Yang lain tuh apa ya gitu. Misalkan kita tambahkan teks aja lah ya, teks aja. Teksnya mau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Bapak Ibu? Bebas, Ibu. Oke, kita ketik aja run gitu ya. Run. Coba kita masuk warnanya hitam. Oke, kita place di sini. Misalkan gitu. Nah, ini run. Kita move dulu runnya. Oke, sorry. Nah, run. Terus kita ketik lagi misalkan walk gitu ya. Udah dua aja ya, run dan walk aja. Oh, ada sit juga. Oke, kita sit juga nggak apa-apa. Nah, ini kita misalkan tambahkan di sini run, walk, kurang naik. Naikin dulu dikit. Sorry. Dan sit. Coba kita taruh sit di situ. Dah. Nah, oke. Nggak rapi. Dah, misalkan seperti ini. Nah, bagaimana caranya akhirnya ini tuh bisa run, walk, dan sit? Mari kita lari ke visual codingnya. Ini dia, ini bentukan visual codingnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi, ada event, ada condition, state, motion, variable, dan operator. Nah, kita mau ketika diklik run, itu dia akan menunjukkan dia berlari. Makanya di sini, when bla 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 is click gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa masukkan nih di sini. When run text x click gitu. Switch animation off. Nah, ini kita animasinya kita minta untuk berubah gitu. Dari gajah untuk misalkan walking. Oh, karena run berarti harusnya running. Seperti itu. Oke. Kita coba ya Bapak Ibu. Kita di sini ada preview. Ada preview. Oh. Nah, kita play coba ya Bapak Ibu. Oh, oh. Kenapa gajahnya tidak ada? Kenapa gajahnya tidak terlihat? Nah, ketika diklik run, harusnya di sini apa? Gajahnya menunjukkan dia berubah menjadi berlari seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kendalanya seperti ini Bapak Ibu kalau di assembler, kalau di preview dia ada aja kendalanya. Padahal di sini dia sudah elemennya udah ini nih, udah ada nih gitu. Oke. Kita copy dulu sebentar. Nah, ketika walk, maka switch animation-nya, elemennya diminta untuk walk, seperti itu. Sementara ketika sit, maka animation-nya berubah menjadi sit. Dah, sederhananya begitu Bapak Ibu. Kita coba
save dulu. Mungkin salahnya di situ. Tapi harusnya ada sih tadi gajahnya. Oke. Nah, Bapak Ibu coba di apa namanya? Coba di scan lagi yang tadi saya tunjukkan markernya yang tadi. Harusnya sudah berubah karena saya mengubah isi projectnya. Jadi seharusnya yang berubah adalah isi projectnya. Jadi harusnya nggak ada gajah, tidak hanya gajah doang nih yang ada di situ, tapi juga ada run, walk, dan apa namanya sit seperti itu. Nih Bapak Ibu, boleh dicoba scan ya Bapak Ibu? Bagaimana hasilnya? Apakah terlihat walk, run, dan sit-nya? Ataukah hanya gajah saja? Bagaimana Bapak Ibu? Terlihat gajahnya aja? Atau semuanya juga terlihat? Yang run-nya, walk-nya, tulisan itu tadi terlihat? Berhasil Buriska? Buriska berhasil scan? Ini kalau saya sedang loading apa HP-nya. Agak lama ternyata. Berhasil Bapak Ibu? Ada yang sudah berhasil? Terlihat tidak hanya gajah saja? Atau justru gajahnya nggak kelihatan? Kalau apa namanya scan gambar ini supaya kelihatan apa namanya gajahnya berarti harus terus-terusan gini ya Bu? Iya betul. Jadi harus di atas apa namanya barcode-nya gitu. Harus di atas barcode-nya karena kalau apa namanya menghilang dari barcode-nya maka dia tidak akan terlihat lagi gitu. Oke, ini lagi loading punya saya. Bapak Ibu ada boleh diketik di kolom komentar yang misalkan sudah berhasil atau yang nggak berhasil Bu dari tadi untuk scan-nya gitu. Iya dia loadingnya lama ternyata. Oke, oke dia harus stabil ya Bapak Ibu sinyalnya. Baik, nanti saya bagikan di grup saja ya Bapak Ibu. Oke, saya cukupkan Bu Rizka untuk eksplorasinya. Kita bikin flip chart yang sederhana gitu. Alhamdulillah, apa bisa gajah. Oh ini ada chat, gajahnya bisa bergerak.
Oh, berhasil. Lagi mencoba. Baik. Oh, Pak Sugi dari tadi berhasil terus nih. Pak Sugi bisa. Oh, bukan. Ini yang tadi, yang jam 11.19 yang ngelihat gajah. Gitu. Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bu Rizka. Ada yang mau ditambahkan? Silahkan, Bu Rizka. Oh, lagi proses. Maafin. Ini kalau Oh, ternyata kali ya, Bu. apa namanya? Saya Ya. kirim di WA ya, Bapak Ibu. Apa ininya, barcode-nya kalau Bapak Ibu mau scan. Gitu. Gimana Bu Rizka? Untuk presensi di WA aja, Bu. Oh ya, baik. Oke, Untuk prestasi presensinya di WA aja. baik. Berarti kita sudahi pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini, Bu Rizka. Oh iya, Bu, boleh? Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan ke Bapak Ibu terkait Assembler Edu. Jadi tadi Bu Rizka sudah menjelaskan fitur-fitur yang dimiliki oleh Assembler Edu dan apa sih sebenarnya Edu itu. Dan saya sudah mencoba mengajak Bapak Ibu untuk mengeksplor Assembler Edu itu sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu atas keterlambatan dan segala kendala teknis yang terjadi di hari ini. Terima kasih banyak. Eh, ini memang nanti akan ada sertifikatnya gitu. Untuk pelatihan ini memang ada sertifikatnya. Bapak Ibu nanti akan kami sampaikan sorry, kami sampaikan melalui WA grup gitu ya Bapak Ibu terkait dengan presensi dan nanti sertifikatnya juga akan kami sampaikan melalui eh, WA grup gitu. Ada tambahan Bu Rizka mungkin silakan. Cukup, Bu. Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul Ya, majelis. foto bareng dulu ya untuk ini Oh ya, iya, untuk foto apa bareng. namanya? Saya lupa, maafin Bu Rizka. Terima kasih sudah mengingatkan. Bapak Ibu boleh foto bareng dulu. Saya lupa sama sekali. Terima kasih Bu Rizka. Boleh Bapak Ibu foto bareng dulu. Dinyalakan kameranya. Terima kasih Bu Yuli sudah hadir. Pak Sugi. Oh, Bu Fani, terima kasih. Bu Mariati, terima kasih. Mari kita foto bersama dulu. Pak Sugi, Bu Yayat, Bu Fani, Bu Wahyu, boleh dinyalakan kameranya. Kita foto dulu. Oke. Bu Rizka siap? Yang Siap, screenshot siapa? Bu Rizka atau saya? Ibu saja, Bu. Oke, baik. Ibu saja. Baik. Oke. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah, saya satu kali aja cukup ya Bu? Boleh, Bu. 2 kali juga boleh. Oh ini, apa pose Ada yang assembler Bu? Tolong. Gimana Bu pose assemblernya? tangannya 2 gini ya? Ya, yang membentuk huruf A. Ya, saya screen capture ya Bapak Ibu. Tangannya gini ya Bapak Ibu. Saya ini nggak bisa nih. Jadi peace aja ini. Satu, dua, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke. Sebentar saya ulang sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Terima kasih, Bu Ibu, Bapak-Bapak. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Tika. Terima kasih, Bu, Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Namanya mau ya.